Kalau sekarang misalnya ada KPAI bicara seperti itu, memang karyamu apa selama ini, gitu loh. Tunjukkan aja ke masyarakat apa yang sudah kalian lakukan selama ini. Ada ngomong gini, sudahlah. Faktanya memang anak-anak itu rusak dan kalian masih ada. Dan data tren BPS itu malah meningkat. Iya, ya bagaimana tidak meningkat? Mereka juga memikirkan anak-anak itu berdasarkan laporan saja. Kalau nggak ada laporan juga nggak mikirin. Oh, jadi kan turun ke masyarakat. Dia melihat fenomena yang terjadi dengan masyarakat, lalu diambil sikap. Itu yang benar. Berarti pandangan Abi sejauh ini efektif ya dia tentang penitipan anak yang nakal dan narkotik itu ke militer gitu. Iya, selama belum ada yang lainnya, saya anggap bahwa di barak militer itu paling efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemirsa Pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini saya kembali bersama Ketua Umum Padepokan Dewan Kalijaga ingin membicarakan atau membahas salah satu kebijakan KDM Kang Deddy Mulyadi, yaitu tentang menitipkan siswa atau anak-anak sekolah yang bermasalah di barak militer. Ini menuai kontroversi. Gimana tanggapan Abi tentang kebijakan ini, Abi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin tahu dulu komentar dari orang-orang yang katanya tidak sependapat ya. Berikut ini videonya. Kalau dari Bu Retno tadi solusinya apa? Karena kalau dari Pak Bupati, orang tua datang tidak sanggup lagi dan pada saat pendidikan diberikan juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Bu Retno. Ya, sepanjang saya menangani kasus-kasus anak yang bermasalah, misalnya tanda petik, sebenarnya para psikolog itu pun akan meminta orang tuanya terlibat. Jadi karena ini kesalahan anak biasanya nggak berdiri sendiri. Jadi memang ada keterlibatan. Jadi orang tuanya ikut di assessment dan ikut juga mendapatkan terapi psikologi untuk berubah. Oke, jadi orang tua juga diajak si anak. Iya, jadi ini yang disebut ketahanan keluarga. Jadi yang harusnya dibangun sebenarnya adalah ketahanan keluarga. Jadi misalnya di Jawa Barat, kan ada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Dinas Sosial, sebagaimana diamanatkan Permendikbudristek 46, ya soal kekerasan di satu pendidikan. Lalu juga ada tugas-tugas yang diemban pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak maupun oleh Dinas Sosial. Nah, di sini harusnya dievaluasi. Kalau mereka selama ini gagal, ada apa? Anggarannya kurang, ahlinya kurang, Kak. Misalnya psikolognya terbatas, ternyata yang harus dilayani banyak. Ini yang harusnya sebenarnya dievaluasi dulu. Jadi kayak dokter, kita diagnosa dulu, gitu. Apa permasalahannya? Jadi tidak per individu, tapi lebih kepada sistem. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, ini harusnya evaluasi dulu. Lalu yang kedua, saya sepakat dengan Pak Ferdi, sebenarnya tugas dan fungsinya milik tentara itu apa? Ya, lalu kemudian di dalam Undang-Undang Sidiknas saya dapat tugas pendidikan kan hanya Kemenak dan Kemendikbud gitu kan, Kementerian Pendidikan yang disebut. Nah, tapi kan tidak ada TNI dalam hal ini gitu. Lalu bagaimana kurikulumnya? Dan satu lagi, ini menurut saya tidak ada kemudian dengan stakeholder pendidikan termasuk Kemendikbud. Jadi yang misalnya gini, anaknya mau 6 bulan sampai setahun. Bagaimana? Kemudian status Dapodiknya udah lapor belum? Lalu gimana kalau kemudian mereka misalnya pembelajarannya tadi datang efektif enggak? Bagaimana sebenarnya pemenuhan hak-hak mereka gitu ya kemudian atas pendidikan? Karena anak-anak berhadapan dengan hukum sekalipun dan kemudian dihukum sekalipun oleh pengadilan, mereka hak atas pendidikan tetap dipenuhi dan ada tatap muka, ada proses itu dan tidak melulu pendisiplinan secara militer ya Mbak ya. Oke, tadi hak pendidikan yang disoroti termasuk juga pelibatan orang tua. Diberikan, kita berikan, tidak ada yang dirampas hak pendidikan mereka. Jam-jam pelajaran-pelajaran mata pelajaran yang biasa di sekolah didapat, ya kan? Terus juga orang tua juga sama. Terus mereka di hari pertama konseling, psikolog tanya satu-satu problemnya apa, semuanya kita pelajari, semua kita libatkan. Terus mereka psikolog komunikasi sama orang tuanya. Saya anggap dari sekian banyak komentar atau statement yang disampaikan mungkin
Yang pertama itu dari KPAI ya. Ya. Itu yang paling penting ya. Keberadaan KPAI itu mulai dipertanyakan hari ini. Mengapa? Kalau kita melihat gajinya ini, gaji ketua KPAI itu kalau tidak salah 26 juta. Wakilnya 24 juta dan setiap anggota 21 juta. Itu per bulan, ya. Belum lagi tunjangan-tunjangan lainnya. Artinya biaya ini, uang negara atau uang rakyat itu cukup banyak digunakan untuk membiayai kehidupan organisasi ini, wadah ini, komisi ini lah. Wajar jika kemudian masyarakat mulai bertanya-tanya apa yang selama ini telah dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara kaitannya dengan anak. Nah, kalau saja yang dimaknai dengan perlindungan anak itu adalah menjaga anak-anak agar supaya tidak terjatuh dalam perilaku yang tidak baik, atau anak-anak tidak diperlakukan dengan baik, dan itu dilakukan dengan benar, di mana KPAI mengerahkan pasukannya turun ke masyarakat, tidak sekedar mendengar laporan di kantor, niscaya akan lain hasilnya. KPAI sudah cukup lama berdiri, tapi anak-anak yang jadi korban dan anak-anak yang memakan korban itu tidak kunjung berkurang. Wajar jika kemudian masyarakat banyak mempertanyakan. Nah, apa sih yang sudah dilakukan KPAI selama ini? Menyaksikan anak-anak SMP kebut-kebutan, menyaksikan anak-anak SMP tawuran, menyaksikan anak-anak setingkat SLTP itu sudah pacaran. Apa sih yang dilakukan oleh KPAI selama ini? Kan kita belum menyaksikan. Ya mungkin ada, mungkin di dalam diskusi, ya kan. Tapi yang dibutuhkan kan bukan diskusi, aplikasi. Nah, melihat dan menyaksikan keadaan ini, muncul pikiran kita. Bisa jadi ada tempat-tempat atau lembaga-lembaga atau orang-orang yang sebetulnya lebih dalam tanda petik berguna dibandingkan KPAI dalam rangka menyelamatkan anak-anak dari menjadi korban kejahatan, dari melakukan kejahatan. Guru TPA misalnya, guru TPQ, guru taman kanak-kanak, gitu. Guru di PAUD, guru di kelompok bermain, itu kan jauh lebih berguna dalam rangka menangkal mereka, anak-anak kita, dari keburukan-keburukan yang menimpa mereka dan dilakukan oleh mereka. Nah, tapi bandingkan gajinya. Berapa sekarang gaji guru TPQ? Paling cuma 500.000. Dengan hasil yang begitu hebat, anak-anak bukan sekedar diajari sopan pada orang tua, tapi juga hormat pada orang lain juga. Saling kasih sayang. Produknya jelas ya. Produknya jelas, karyanya jelas. Coba bandingkan KPAI sekarang, apa karyanya? Ini dari survei, ya, izin. Survei menunjukkan bahwa dari setengah remaja Indonesia itu mengalami kekerasan sepanjang hidupnya. Jadi 8.000 kasus. Jadi dari tahun ke tahun didirikan KPAI itu malah meningkat. Dari data ini BPS ya, kekerasan anak. Ini paling tinggi, tawuran, bolos sekolah, dan sebagainya. Dari data itu kan kelihatan ya, Bi? Iya. Pondok-pondok pesantren, tempat-tempat ngaji, itu kan jauh lebih berperan. Tapi penghargaan negara atau kita lah selama ini terhadap mereka apa? Gitu. Nah,
Juga lembaga pendidikan kita banyak yang gagal mendidik anak-anak menjadi berperilaku baik. Karena apa? Banyak di antara para pendidik atau lembaga-lembaga pendidikan yang mempromosikan dirinya sebagai lembaga pendidikan yang mengantarkan anak-anak menjadi pengusaha, menjadi pejabat, bangga, tidak mengajarkan, tidak mempromosikan bahwa lembaga itu telah menghasilkan anak-anak yang berperilaku baik. Jadi orang digoda untuk terus cina materi, ubudunya dan lain sebagainya. Dan anak-anak diajari berani, diajari untuk sering banyak berbicara. Itu kan sebenarnya kebiasaan yang kurang baik kalau dalam pengertian yang selama ini kita pahami. Nah, menyaksikan kenyataan ini, lembaga pendidikan, kemudian lingkungan, tidak bisa membentuk anak-anak berkarakteristik baik. Sekolahan juga, di mana anak-anak sekolah sekarang kan mewah-mewahan, bergaya-gaya. Maka KDM punya resepnya. Menurut saya resep yang benar. Memperbaiki anak ini tidak akan berhasil mengadakan KPAI. Memperbaiki generasi kita tidak cukup dengan mengadakan pada sekolah-sekolah itu. Nyatanya yang nakal juga anak-anak sekolah. Ya kan, yang tawuran juga anak-anak sekolah. Nah, maka anak-anak ini punya apa ya? Saya tidak mengatakan kelainan, punya sedikit karakteristik yang berbeda dengan umumnya yang lain. Maka mereka menjadi berbeda dengan yang lainnya. Ya, dalam tanda petik nakal gitulah. Satu-satunya lembaga yang sukses membentuk karakter manusia adalah TNI. Bagaimana para anggota TNI dari mulai akmilnya, pendidikannya, sepanjang hidupnya mereka digembleng dengan satu sistem, digembleng dengan satu karakteristik, itu terbawa sampai tua. Nah, gitu loh. Maka wajar apabila kemudian KDM punya pikiran, anak-anak ini kalau mau berubah dan menjadi dibentuk seperti apa, pabrik yang bisa merubah itu hanya TNI. Nah, gitu, seperti itu. Jadi, kalau sekarang misalnya ada KPAI bicara seperti itu, memang karyamu apa selama ini? Gitu loh. Tunjukkan aja ke masyarakat. Apa yang sudah kalian lakukan selama ini? Ada ngomong gini. Sudahlah. Faktanya memang anak-anak itu rusak dan kalian masih ada. Dan data tren BPS itu malah meningkat. Iya. Ini data yang berbicara ya, bukan. Data yang berbicara kenakalan remaja itu malah meningkat. Ya bagaimana tidak meningkat? Mereka juga memikirkan anak-anak itu berdasarkan laporan saja. Kalau nggak ada laporan juga nggak mikirin. Kalau dia kan turun ke masyarakat. Dia melihat fenomena yang terjadi dengan masyarakat, lalu diambil sikap. Itu yang benar. Gitu. Berarti pandangan Abi sejauh ini efektif ya, Bi, ya? Tentang penitipan anak yang nakal dan tanda petik itu ke militer gitu. Iya, selama belum ada yang lainnya, saya anggap bahwa di barak militer itu paling efektif. Karena mereka dididik di sebuah lembaga, di satu lingkungan yang memang menjadikan disiplin sebagai jalan hidupnya. Disiplin menjadi tradisinya. Bagaimana kepatuhan seorang anggota terhadap atasannya, gimana ketegasan seorang komandan terhadap pasukannya, kan ada di situ. Yang tidak ada tempat lain. Seperti itu. Saya kira bagus itu. Dan kita akan lihat nanti dalam beberapa saat juga insya Allah ada perubahan kok. Nah, tapi paling tidak begini, ketika ada orang melakukan satu program, jangan kemudian antipati terlebih dahulu. Dia merasa bahwa saya lebih baik dari dia. Bentar lah. Tidak perlu seperti itu. Itu kan iblis seperti itu kan. Kami sudah ada ini. Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Selama ini puluhan tahun kalian apa sih hasilnya? Nggak seberapa kok. Ini masyarakat yang bilang seperti itu buat saya. Dan data juga berbicara seperti itu. Kalau saya kan tidak mengatakan begitu, tapi yakin begitu kalau saya. Kita berbicara data ya, data. Nah, ini Abi kan sebagai termasuk juga pengasuh pondok pesantren. Yang tadi Abi katakan itu ada perbedaan nggak sih antara pendidikan militer dengan pesantren? Terus terang saja, Abi, karena kan kalau di militer kan hormat terhadap pimpinan itu luar biasa patuhnya, senioritas dan di pesantren itu terhadap gurunya takzim itu ada perbedaan nggak sih? Sama sebenarnya, cuman beda pendekatan. Kalau di militer itu pendekatan kepatuhan, ya kan? Ya. Kepatuhan yang tidak boleh dilanggar, hierarkinya. Tapi kalau pesantren tidak, diajarkan sisi moral, pendekatannya moral bahwa seorang murid hormat pada guru, gitu kan. Tetapi juga harus lebih memuliakan orang tuanya, saling mengasihi sesama teman. Maka bentuknya beda.
penghormatan di jenderal tentara ya seperti ini. Kalau di pesantren kan menundukkan pandangan, gitu loh. Pendekatannya berbeda. Mereka pendekatannya adalah militarisme, sikap, sedangkan di pondok pendekatannya adalah pendekatan moral, gitu. Bahwa si murid berhutang budi kepada guru, dia sudah membimbing, maka dia harus dihormati. Bentuk hormatnya juga tidak seperti itu. Beda, kalau tentara kan ditanyakan siap. Ya. Santri tidak ada tanya siap begitu, tempeleng nanti gitu. Beda. Gini itu biasa. Tapi intinya adalah bahwa pelajaran budi pekerti atau sopan santun sama militer maupun santri. Makanya dua lembaga pendidikan ini telah menghasilkan orang-orang yang memang punya ketegasan dan punya tata krama gitu. Nah, betul maksud saya itu seandainya militer dan pesan itu berdampingan betapa indahnya seperti itu. Iya, makanya kan saya pernah bilang bahwa Nusantara itu ya nasionalisme, ulama, santri, dan tentara. Gitu. Nusantara, nasionalisme, ulama, santri, dan tentara. Luar biasa, berarti sudah diterapkan ini. Nah, tapi kaitannya dengan ini kan kontroversi ya, Bia. Ini masih suatu kebijakan yang diambil katakanlah sepihak oleh gubernur. Sedangkan kita berbicara negara demokrasi kan ada anggota DPRD, apalagi DPR kemarin yang salah satu komisi 10 yang membawanya itu nggak terima itu. Alah memang DPR punya akhlak mereka? Nggak punya kan? Siapa DPR yang punya akhlak coba? Mereka tuh orang-orang yang punya adab. Ketika mau dipilih, pingin dipilih, mereka begitu sopan dengan masyarakat. Dikunjungi semua orang, diminta restu semua orang. Bahkan dikasih duit semua orang. Tapi ketika jadi anggota DPR, minta dihormati orang. Kalau tidak disebut dengan yang terhormat, yang mulia, diundang saja susah, ditemui orang aja susah. Gitu loh. Mereka tidak pernah berpikir tentang negaranya kok. Kalau memang mereka memikirkan negaranya, anggota DPR mesti turun ke masyarakat. Mereka bukan wakil rakyat, kok wakil partai. Wakil partai. Makanya ketika ada orang yang menyalahi konsep partainya, kebijakan partainya, itu dianggap sebagai pengkhianat. Jadi itu ya aslinya ya partainya itu yang pengkhianat sebetulnya. Betul. Masya Allah. Dia tuh kurang apa sekarang misalnya Jokowi jadi presiden yang dia patuhi konstitusi tapi dianggap berseberangan dengan orang partai. Dia udah pengkhianat. Lu tidak. Anda yang ngajak presiden berkhianat kepada negara. Itu begitu sudah jadi presiden, jadi bupati, jadi gubernur, jadi lurah sekalipun, maka tinggalkan baju partainya. Dia sudah milik baju merah putih, gitu loh. Lepas pinnya ya, Bu ya? Iya, lepas pinnya. Gitu loh. Jadi tidak usah ngomong DPR lah, kita nggak punya harapan lagi lah. Nah, kaitannya dengan ya entah ada sanggapannya pun tidak. Ini dengan kebijakan ini dari sosok gubernur, ini menurut pandangan Abi itu lebih baik kebijakan dulu yang diambil atau kajian dulu, Abi? Kebijakan dulu, karena apa? Karena Gubernur Deddy Mulyadi itu sudah lama mengkaji dan pengalaman hidup. Beda dengan mereka tuh wakil rakyat tuh mengkaji itu ketika baru diangkat masalahnya, dicari dulu. Ini pengalaman hidup yang sudah berjalan puluhan tahun namanya. Dia hidup di tengah masyarakat, menjadi orang kecil biasa, orang biasa, sampai naik menjadi bupati, DPR, kemudian kembali menjadi gubernur. Itu pengalaman yang panjang, hidupnya dengan masyarakat, kita tahu, dekat dengan semua orang. Maka referensi yang dia baca itu sudah cukup. Dan sedangkan DPR kan baru mau ngomong besok. Kalau gini gimana, baru kalau-kalau. Ya. Kita tidak usah bicara dengan orang yang kalau-kalau, yang kerjanya cuma tidur. Bagaimana kan urus rakyat, wakil rakyat tinggalnya satu komplek di situ. Gitu. Itu bukan wakil rakyat, wakil komplek. Berarti kebijakan dulu baru kajian. Iya, itu sudah kajian sebetulnya. Boleh dikaji, tapi jangan coba-coba mengkaji fakta. Ya. Gitu. Sekarang masalah sudah ada terus-terusan. Kenapa masih baru ngomong sekarang? Kemarin kerjamu apa aja? Apa cuma sibuk mikirin bagaimana kunjungan kan? Bagaimanapun juga kebijakan KDM ini akan menjadi kebijakan yang menggelinding terus dan seluruh masyarakat tertuju matanya, pandangannya ke sana dan menginginkan semua daerah punya gubernur seperti itu. Betul. Itu satu anugerah lah ya. Malah ada orang yang ganjil-ganjil biasa aja lah. Jadi sekarang KPAI ngomongin itu soal siapa? Anak yang katanya protes
protes itu bukan anak-anak, itu remaja. Sudah dewasa, maksudnya dewasa. Jadi harus dibedakan ya kalau ngomong itu. Makanya konsep Islam apa sih? Ud'u ila rabbik, ila sabil rabbika bil hikmah. Mengajak orang lain kepada kebaikan itu pertama dengan hikmah, sesuaikan dengan usianya, kondisinya, sesuaikan dengan profesinya gitu loh. Itu hikmah. Yang kedua, mau'izah hasanah, dengan perbicaraan yang baik gitu. Nah, tapi kalau orang-orang yang ketiga ini yang sudah ngeyel, sudah dewasa, sudah punya ilmu, sudah tamat SMA, tapi bawel, wajadilhum. Mulai dengan bahasa berdebat, boleh didebat dia. Bukan dielus-elus terus. Oh, sampai nenek dilus terus gimana? Nggak selesai. Itu loh. Jadi jangan sok jadi pahlawan lah, bela orang lah. Realitas aja lah, realitasnya aja. Realistis lah ya. Jadi itu yang tadi sudah disebut habis, siapa? Aura itu udah bukan kategori anak, dan KDM berhak mendebat itu ya, Bi. Kalau KPAI tidak bisa membedakan mana anak, mana dewasa, nggak usah jadi KPAI. Loh. Terus dia bicara seperti itu. Kalau bukan anak-anak, bukan duniamu. Bukan urusanmu. Kan kamu urusnya anak-anak. Ya. Iya? Ya. Iya. Ya. Kalau Udah. sudah bukan anak-anak, bukan urusanmu. Kalau kamu ikut campur, udah kamu yang salah. Gitu loh. Ya, itulah ironisnya banyak komisi-komisi di Indonesia yang memang akhirnya menghambat ada orang pemimpin daerah yang pengen memajukan daerahnya, tapi terhambat oleh kebijakan bukan kebijakan ya, kebijakan seperti itu. Bagaimana? Kalau saya sih sebenarnya tidak setuju ada masa komisi, ngapain juga lah. Sekarang misalnya KPAI, karena udah ada pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi, itu kan didik anak juga. Itu loh. Kalau misalnya ada kasus berhubungan dengan orang lain dikriminalisasi, kan ada polisi di situ. Ini malah tumpang tindih ya, Bu. Tumpang tindih. Ini ada KPAI, ada Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Anak, itu Tumpang tindih. belum lagi Komnas HAM, Bi, berbicara, Bi. Iya. Hak anak dihilangkan, ini isunya oleh Kang Deddy gitu. Jadi hak anak untuk berbicara itu dihilangkan. Alah, kurang kerjaan orang itu. Orang nggak ada kerjaannya kok, kerjanya cuma ngeritik orang, nyerang orang, nyalahkan orang. Ngapain dia ada ini kayak gitu? Duit negara dihabis-habisin buat yang kayak gitu. Pulang aja ke rumah, urusan anakmu, urusan rumah tanggamu, bukan urusin negara, wong. Gak ada kerjaan sih. Dicari-cari saja terus. Yang penting bisa ngomong, besok ngomong apa kira-kira yang diomongin gitu. Ada aja terus. Memang orang pengennya cuma speak up, ingin ngomong aja. Kerjaan nggak ada, kesibukan nggak ada, fungsi nggak ada. Jadi akhirnya fungsinya cuma ngomong tok, dan itu sudah ada berjasa. Negara ini nggak akan selesai dengan kebisingan seperti itu, nggak ada, nggak akan selesai. Biarkan orang bekerja, tonton saja, gitu loh. Saya kira Kang Deddy jalan terus. Jadi kebijakan bisa diambil Kang Deddy terus, Bi. Jalan terus. Gak usah melalui kajian, Bi. Nah, usah ngapain kajian, dia udah pengalaman banyak kok. Yang mau mengkaji ini orang nggak punya pengalaman hidup di masyarakat. Cuma pengalaman baca buku, debat dengan temannya sendiri, pengalaman ngatur gaji, paling itu doang kok. Paling reposisi, gitu kan, rapat tahunan anggota yang menghabiskan biaya negara itu loh. Yang kayak gitu mau diurus, nggak usah. KDM sudah turun di masyarakat, hidup dengan masyarakat, berpengalaman memimpin mereka, jadi wakil rakyat mereka juga beliau turun, itu yang dihargai. Jangan ikut-ikutan orang yang nggak jelas itu loh. Tapi yang berbicara ini tokoh yang punya kewenangan, Bi, kayak Ketua DPRD Jawa Barat itu bilang harus dikaji dulu setiap. Ya sudah, kalau gitu DPRD-nya turun aja. Ngapain belum tahu masalah gini hari? Mau jadi DPRD itu cuma mau duduk, tahu dapat fasilitas, dapat gaji. Kaji, orang udah kerja kaji. Tahu lah kita juga ada rapat rapat panitia, ada rapat pansus segala macam nanti. Ya kan? Oh, rapat, ada duitnya kan? Ya. Udah ngomong aja. Sekarang udah nggak musim seperti itu, rakyat sudah tahu semuanya. Nggak usah libatkan DPRD, nggak usah, nggak perlu. Rakyat sudah melek sendiri kok. Kalau mau DPRD ngomong dengan rakyat, tidak usah dengan KDM. Ayo hadapin masyarakat. Itu aja sekarang. Lihat aja di komentar-komentar masyarakat sudah dewasa, cerdas,
dan tidak mau melibatkan orang lain. Ini sudah mulai bekerja. Sudah bekerja kok diskusi gimana sih? Itu kan ya mungkin karena merasa apa ya? Tidak diajak. Ya memang harusnya kan terima kasih. Kamu duduk digaji nggak kerja kan terima kasih. Dia nggak Harusnya, capek. Bi, ya. Nggak capek. Yang capek gubernur sendiri. Gitu loh, ya kan? Ya. Terima kasih Pak Gubernur, saya nggak kerja. Digaji. Ya, paling jawab, ya emang lu mau kerja apa bisanya coba? Ya. Gitu aja. Jadi mohon maaf lah, saya ya capek juga lah. Nonton orang-orang ribet banget ini. Iya, bahkan sesama gubernur dibilang gubernur konten. Kalau itu canda, saya dia canda itu. Canda ya. Canda, dan dia canda. mengatakan, mohon maaf, ini saya klarifikasi, saya bukan bela siapa-siapa. Memang beliau mengatakan gubernur konten, dalam dirinya juga seorang konten kreator juga, mengatakan sukses. Tuh, kita tidak boleh memutar balik kata-kata orang, boleh, ya kan? Ya maksudnya kan netizen Indonesia kan sungguh liar dan. Nah itu kan diajari sama DPR juga. Ada yang menggoreng akhirnya, Bi. Oh, iya. Nah, akhirnya seperti kembali lagi ke kasus seperti Aura yang mungkin ya saya pribadi sebenarnya Aura ini kan punya public speaking yang bagus, tapi mungkin dia kekurangan data, akhirnya kan dia dimanfaatkan oleh orang KPI itu seperti itu akhirnya. Bi. Orang sekarang untuk seperti Aura yang lain itu seperti apa? Gimana, Bi? Orang itu kan begini, dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 hal. 1, keluarga. 2, makanan. 3, oleh teman. Baik teman bicara manusia ataupun tontonan. Itu akan bentuk pribadinya. Itu loh. Ya, saya tidak akan nyebut siapa-siapa lah. Kalau zaman sekarang suruh suruh data dulu. Nah, orang sekarang itu kan gampang saja. Kadang-kadang saking bencinya pada orang lain langsung disimpulkan. Ketika sudah ramai baru saya kan dapat data dari Anu. Nah, kasus ijazah kan? Ya. Ya. Betul. Memang dasarnya udah benci kok. Begitu dikejar, nanti kalau misalnya saya salah, salahkan yang pertama. Yang pertama itu. Loh, kamu yang upload itu kan tidak ngapa-ngapain lah. Kamu kan sampai kemana-mana gitu. Ini tuh kebiasaan kita seperti itu. Jangan pada ribut-ribut. Udah kadung benci, itu kan apa aja yang menjelekkan lawannya terus dipercaya gitu loh. Nah, terus sikap yang baik kita mengkritik pimpinan. Misalkan dalam tanda petik adalah kesal, pastilah seorang ada yang pasti yang namanya manusia pasti kebijakan. Dia tahu kapasitasnya lah. Tahu kapasitasnya. Cara mengkritik yang baik itu bagaimana? Ada tempatnya, ada mekanismenya. Negara sudah menyiapkan juga kan. Kalau menyaksikan kemungkaran, wali goyub jadi pakai tangannya. Tapi bukan dipukuli. Pakai tangan itu artinya apa? Kebijakan. Kamu ikut menentukan kebijakan di situ. Artinya kalau bukan orang yang di situ nggak usah ikut bicara. Ya kan? Yang kedua, belisanihi dengan lidahnya, dengan mulutnya bicara. Bicara itu bukan di muka umum, temui orangnya. Kalau di muka umum menyebutkan kesalahan orang yang belum diklarifikasi, itu ghibah namanya. Nggak boleh. Gitu loh. Nah, yang ketiga orang awam yang tidak pandai bertutur kata, tidak juga punya kesempatan untuk bisa berdialog dengan yang dikritisi. Cukup kita mengingkari dalam batin, doakan dia supaya baik. Bukan didoakan malah celaka. Rusaklah rumah tangganya, berikan penyakit selamanya. Bukan, itu bukan orang Islam seperti itu. Bukan disumpahin gitu loh. Itu yang terjadi, bilangnya ini mengkritik kok dibungkam seperti itu. Nah, itu kan sudah kebingungan sendiri. Kritik kok ngomong di mana-mana gitu loh. Kritik kok ngejelek-jelekin, kritik kok menghina gitu loh. Udahlah, ngaku aja, kamu ambil datanya baru yang intip-intip aja. Terlepas ini soal benar atau tidaknya, tapi kelakuan mereka di mana-mana bikin gerakan itu dan ini, menyimpulkan bahwa ini tidak benar sebelum klarifikasi, itu jelas penghinaan. Itu penghinaan kok, pasalnya penghinaan. Rakyat tahulah, tidak usah diputar-putar dengan kata-katamu yang makin memperburuk dosamu aja, banyak dosamu. Itu aja. Ini zamannya sudah zaman tidak mau klarifikasi. Gak ada sulitnya. Pemerintah salah ya, ikutlah mengambil kebijakan. Kalau memang punya kapasitas. Kalau tidak punya kapasitas, bicaralah. Kalau memang ada akses
Bukan di luar bicaranya. Ngomongin tentang si A, tapi ngomongnya kepada si B. Gimana sih? Itu membicarakan aib orang. Nah, kecuali kalau orang itu melakukan kejahatannya terang-terangan. Di muka umum, menyerang pejabat misalnya kan. Ya. Nah, itu sih boleh diomongin. Gitu loh. Nah, kalau tidak punya kapasitas untuk berbicara, ya kita tidak berdosa dengan berdiam diri, tapi mendoakan, bantu perbaikan negeri ini lewat doamu. Gitu loh. Ada yang membantu perbaikan lewat sistemnya karena ada kapasitas, ada yang lewat kedekatannya karena kesempatan bertemu ada. Kalau tidak, bantu perbaikan ini dengan doamu. Jangan dianggap kecil. Gitu loh. Orang penegak hukum bukan. Ya kan, cuma sekedar katanya ahli. Gitu ya. Ya, ahli juga salah juga kan. Oh ya, mareni. Gitu. Nah, ini kita kembali ke masalah tadi ya, anak. Itu juga kan anak-anak dididik lewat perilaku mereka ini. Ya. Orang sembarangan bicara, menjelek-jelek, mengolok-olok pemimpinnya. Masya Allah. Akhirnya kan anak-anak kecil niru dia. Betul. Berani bicara di muka umum, melawan kebijakan pemimpinnya. Barja nggak tahu apa-apa, coba. Berarti yang menyebarkan pembicaraan seperti itu, nggak tahu kapasitas, itu termasuk dosa atau gimana? Oh iya, dosa. Masya Allah. Asik. Allah. Asik. Jadi kita mintalah, syukur sih kalau komisi dibuang aja deh. Motor-motori aja. Ya, kalau mau efisiensi harusnya komisi itu dibubarkan ya, Bu? Bubarkan saja. Tumpang tindih. Orang lagi kerja, ini nyari kesalahan terus. Ya. Ya kan? Memberikan masukan juga tidak. Ya. Jadi masyarakat diobok-obok terus nih. Supaya saling membenci, supaya mencaci pemimpinnya, diobok-obok terus. Termasuk komisi fatwa MUI ya, Bu ya? Nah ya, MUI kan fatwanya paling-paling soal kapan mulai puasa. Itu kan bagaimana hukumnya pemilu. Terus dia menasehati masyarakat agar jangan anarkis. Nggak ngomong juga udah ngerti yang begitu mah. Gitu loh. Pokoknya pendidikan agama harus diperkuat di sekolahan. Udah tahu semua ngomong kayak gitu mah. Ngapain juga kudu rapat MUI lah. Nggak perlu rapat ya, Bu? Nggak usah, semua aja ngomong sekalian situ. Gitu, nggak usah pakai merek-merek. Ngabisin biaya aja. Mungkin sementara itu, Abi. Baik, itu pembahasan pada hari ini. Itu saja dari kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.